jadi banyak ya? Ya? Tadi gak sebanyak ini kan? Ini nih, ulu hati. Gak enak. Dengan siapa saya bicara? Kamu Magni? Kenapa kamu? Cerita. I can just hear them screaming, like I can hear all these people screaming. Siapa dia? Oh, yang kamu puja. Ada sesuatu yang belum selesai. Jadi kayak ada 2 pintu. Kita satu tim merasakan aktif portal yang mungkin memang tidak pengen dibuka. Nah di situ saya agak takut nih. Gue yakin banget kita akan dapat sesuatu. Gue mendapatkan satu sosok hitam. I can feel him behind me. Tempat ini kan memang digunakan ketika era zaman Belanda. Sayang banget untuk tempat ini dilewatin. Tapi secara energi tuh bakal gimana ya? Gitu. Energinya seperti tarik ulur. Nyampe lah di rumah sakit yang Dalam 1 bulan terjadi 10 kali kecelakaan. Nggak masuk akal, maksudnya ada yang mencurigakan gitu. Ketika sampai ke lokasi kok agak aneh. Pokoknya tempat itu bikin gak enak badan. Mbak di situ sama Pak Den bilang bahwa kayak kita bagi jadi 3 tim. There are spirits that are literally trapped in this room that are waiting to find a person to get into so they can leave. So it's the dark entity behind. so sakit. Yeah, cool. He said don't let them take me. Bahkan sebelum 1/4 malam, Wisma Belanda ini sudah mulai memperlihatkan sesuatu. Sedikit demi sedikit, kisah tentang bangunan ini mulai terkuak. Tapi semakin kami mencoba memahami tempat ini, semakin terasa ada sesuatu yang masih disembunyikan. Siapa? Oh, disuruh bunuh laki-laki. Siapakah dia? Siapa dia? Lu pegang tangan nih, tangan gue ngakot. Kenceng banget, Mbak. Kayak pegang ini. Siapa dia? Jangan dipaksa. Ya. Tahan dong. Siapa dia? Yang kamu punya? Oh, yang kamu puja. Oh, oke. Wah, anjing rebutan nih, Mbak. Gila, banyak banget. Sakit banget, Mbak. Deh. Tenaga Mbak kenceng banget. Ketarik otot gua. Marni itu dia satanik. Udah pasti. Dia tuh agak aneh sih tapi ya. Maksudnya dia setelah ngebunuh banyak orang, di akhirnya itu Terutama laki-laki. ya hanya laki-laki. Oh, hanya Bang. laki-laki, oke. Semuanya pakai kumis, gue bingung. Kayak lu, Bang. Bentar, gue panggil Erik deh. Biar ada temennya gue. Mbak tuh kayak gini loh. Kayak ada insang yang kayak buka gitu loh. Di belakangnya. Itu apa? Enggak. Ini apa-apa, Mbak? Apa? Ini apa-apa? Kan udah nutup nih. 1, 2. Oh iya ya. Loh. Bisa sih. Nih, Mas deh. Baunya kayak insang gitu loh. Nih. Apa itu? Ini kayak Di badan Mbak? Badan Mbak. Ini kan apa aku salah lihat kan tadi. Jadi badan Mbak tuh Kamu manusia ikan? ini kayak ada katupnya dia buka. Untuk masukin? Iya kayak itu Apa bisa sih, Mbak? masuk. Kayak insang kalau mirip-mirip insang ikan. Hati-hati dia makan Mas D loh. Oh iya saya. Kan makan ikan dia udah. Terus tutup kan? Warnanya apa? Kalau dalamnya kemerahan ada cahaya birunya. Anjing iya lagi. Ya kan? Ada birunya. Iya. Kalau luarnya kayak putih ada kayak serpihan kuning-kuning atau gimana Sekarang gitu. udah nutup kan? Bentar, sorry. Gitu? Tapi nggak ini ya, nggak salah ya? Ada. Tapi udah nutup sekarang. Udah nutup.
Tapi tadi bukanya lebar banget. Nggak tahu ya pas buka komunikasi Oh kayaknya. gitu. Nah itu pas Mbak mau cerita tadi, itu kayak masih buka. Ya karena Menganga. mau cerita. Coba nanti Mas dia lihat aku lagi mau ngulang dia tadi ini kan. Jadi si Marni Aku ini baru lihat lihat ini. ya. Jadi si Marni ini setelah dia ngebunuh banyak orang, laki-lakinya semuanya kayak abang. Aku bingung, maksudnya pakai kumis apa orang zaman dulu kali ya? Ya. Terus aku nggak tahu kenapa dia itu kayak Marni itu juga kayak nama samaran, maksudnya bukan nama asli gitu. Dia seneng gini, gitu, menggorok orang, cutthroat gini. Nah tapi dia pas terakhirnya juga cutthroat, keadaannya telanjang, terus dia kayak nari-nari, aneh banget sumpah, kayak nari-nari gitu. Nah aku lihat di itu ya, di depan tuh ada kayak mayat laki-laki semua, nggak pakai baju semuanya, ada 3 atau 4 gitu. Terus dia di situ, terus dia gini. Itu pisaunya kayak gini nggak, Nyai? Yang pas dipegang gini tuh kayak pisaunya kayak Anu karimbit. Iya. kayak karambit tapi kecil. Iya, kecil banget yang tadi dia pegang di sini tuh tadi Bunda sempat lihat. Dia gini-giniin tuh pegang pisau. Cuman Iya. pas Dia dia ngebunuhnya pas lagi ngebubu-bubuin. nggak tahu mungkin bisa jadi. Tapi aneh banget karena di akhir itu dia kayak mukanya tuh seneng, sambil ketawa, nari-nari. mukanya seneng terus kayak gitu. Ya udah GG ya? Bodoh anjir. Juga mungkin. Iya. Terus meninggal habis gini. Iya. Cuman ya udah apa namanya dia kayak Kayak psycho itu. Terus pas pada saat dia cutthroat diri sendiri itu sambil ketawa. Mungkin kayak ini, kayak pas kita penelusuran di Cirebon itu kan dia bakar diri dengan kereta ya. Yes. ya. Apa ya kayak Itu dia. Tapi cakep banget lagi badannya. Lihat gak? Sintal gitu. Siluet doang. Tapi gerakan narinya serem ya, Mbak? Iya, gerakan narinya tuh kayak Gerakan narinya serem, apa kayak kayak creepy gitu loh. creepy, terus telanjang, terus dia duduk gitu. Nah di depan aku nggak tahu nih ada apa. Mayat-mayat nih. Ini yang terakhir. Iya. Ini yang terakhir. Nah itu. Gitu Nah, tapi kan? Kayak orang sakit jiwa ya. tapi dia kayak ngelihat sesuatu ya. Jadi pas Iya, ketawa ngeliat tuh wujud, kayak ngeliat sosok. Iya, Jadi sosok dia yang ngomong, dia puja. disuruh siapa? Itu yang di sana, yang saya puja. wow. Setan udah, Udah apalagi? setan ya. Setan. Jadi dia ini pekerjaannya adalah wanita penghibur. Nah tadi gue mau ngomong, takut salah gue. Ya. Dia sangat lihai dalam bercinta. Wah parah banget. Udah mati. Dikata. Nah. Parah bang. Itu SPG. PSK. Enggak. SPG. Ya. Kok SPG? PSK. Cuman dia sangat ya kayak gue lihat lagi. Dia mempelajari Kama Sutra anjay. jago dia, Bang. Apa jangan-jangan dia pernah masuk ke kamar ini ngelayanin cowok kan kita nggak tahu. Iya, oke. Di alam sananya Sinto bener tapi nggak sih, ini Nyai? ya Mbak, pepaya ya? Ya. Gede tapi pepaya. Pepaya. Tapi bagus. Ha-ha. Tapi bukan toge Bukan pasar salami ya. Bukan. Sekarang kita ngomongin. Tapi So ngerti lu. Ketawa. bener nggak sih, Nyai? Ngerti Jadi aja. yang apa? Yang Bunda lihat kan dari awal tuh kayak, oh ini enggak, tadi lihat juga di belakang. Yang sosok yang tadi masuk ke Nyai. Nah di belakang sosok yang masuk ke Nyai waktu di situ sebelum kita kesini ada sosok lagi tuh kayak gini. Terus pas Marni masuk lagi ke Nyai, sosok itu ada di sini juga. Kayak yang ngintai kan? Nah jadi Itu tadi. jadi kan kalau misalnya dilihat dia kan ketawa tuh kayak, gue bakal happy nih gitu kan? Enggak. Iya menderita di sana jadi budaknya. Iya. Jadi ini juga bagian dari dia masuk. Ya mau ngelabuin aku juga sebenarnya. Maksudnya mau coba mancing dan makan energi gitu. Iya, tadi sempat lihat di situ tuh yang makanya bilang ke Mas De ini antek-anteknya karena maksudnya anteknya di atasnya dia tuh ada lagi. Ada lagi, ya. Kayak sebenarnya dipantau juga dan kayak mau kerja sama juga. Iya, kayak nyari titik lemah tadi. Semuanya Mas De. Itu saya kok kayak lihat si buncit-buncit banyak itu. Apa? Buncit. Perutnya buncit-buncit itu mungkin kayak ada keterlibatan sama ritual ini ya. Saya tadi pas Mbak peraga ritualnya, nari-nari dan sebagainya, kayak itu satu pagelaran
ritual, tapi sebagian dari mereka itu astral kayaknya ya. Itu menurut aku sendiri, karena bentuknya agak aneh, perutnya buncit, tapi banyak kayak gitu. Iya, udah kayaknya sekte juga ya. Buncitnya nggak kira-kira lagi Nggak kayak tadi. kira-kira, kayak Iya. kulkas kayak itu, Iya. lemari es. Jadi mungkin perkumpulan dulu banyak. Maksudnya ya kalau pas gimana ya? Ini adalah hal yang dia melakukan ini tuh bukan karena dirinya sendiri. Jadi mungkin belajar dari Iya, ada dari ininya. Nah, ini Mas Day lihatnya sosok atau Saya ngeliatnya udah bentuk sosok, oke. tapi banyak. Satu, Ada tanduknya nggak, Mas? perutnya buncit, rambutnya panjang, perempuan semua. Kakinya pendek nggak? Tetenya soalnya. Iya kan? Bentar dulu, Ini nggak? coba make sure dulu yang buncit itu emang cewek kan, atau yang buncit kan biasanya besar juga. Enggak, Mukanya cewek cowok. Ini apa? Cewek kayaknya, gimana ya? Tahu Cewek kata sama cewek cowok gimana? beda Coba kan, dari Mas? cewek sama cowok bedanya gimana kalau yang gendut? Kakinya pendek nggak, Mas? Kakinya pendek. Kakinya ini kan perutnya nggak kira-kira tuh. Nah, kakinya kayak cuman pendek kayak kecil kayak gitu. Kayak wewe gombel tapi Kayak mini wewe ya? gombel tapi yang Udah gede sosok kan perutnya. ya? Kenapa sih, Maksudnya Nuk? sosok gitu, bukan? Kalau saya lihatnya itu sudah berupa Iya sih. sosok, tapi kok banyak kayak itu atau memang jenis mereka, tapi kayaknya bukan deh. Itu ada riwayatnya. Cuman kenapa ini ya? Kenapa kelihatan dia di belakangnya orang-orang yang di perkumpulan itu ya? Oh, itu yang Jadi mereka ngasih makan siapa nggak tahu, mungkin mereka yang datang gitu. mungkin. Anak setan sih Jadi ini tuh kayak menyertai ritualnya yang mereka kan. gini. Tapi mungkin di atasnya juga masih ada lagi. Iya, ini anak buah. Anak buah Mondoy. Dan Astagfirullahaladzim. sebenarnya Marni itu salah satunya ya di antara yang kumpul di sini Iya. yang banyak tuh. Salah satunya yang melakukan ritual. Dan Serem ya? masih ada sih, masih banyak sih. Namanya Marni beneran. Nggak, bohong. Nggak, Maksudnya iya. dia cuman Ya asal nyebut nama aja. kayaknya nama panggung Anjay. Tapi she's very good, Anjas. Kok kenapa gue harus ngeliat ya? Maksudnya berarti dari zaman dulu ya kan, Kama Sutra dari zaman dulu ya? Iyalah, kitabnya juga dari Dia zaman cuma mahir banget gitu. Terus kayak pakai diiket-iket segala itu tuan Belandanya. Kayak mana sih? Kayak ngono, 365. Apa sih filmnya? Ya, kalau nggak 50 Shades of Grey. 366 apa sih? Setahun. Nggak tahu lagi, maafin. Nanti gue kasih. Kita nggak relate lagi. Yuk, let's go. Tapi nama itu Mari juga bukan nama asli tuh. Maksudnya dia pasti punya nama yang aslinya gitu. Cuman sick gitu. Dia itu nggak ada rasa penyesalan, tidak ada rasa apa ya kayak orang marah atau apa. Tapi dia devote tuh apa ya kayak menyerahkan hidupnya dia untuk sosok gelap ini. Passion gitu. Di lokasi ini yang unik buat saya, kita mau sensing tapi kayak dibiaskan kayak gitu. Jadi ketika kita melihat di sana ada apa tuh, kemudian kayak ada satu penghalangnya itu kayak kaca gitu. Tapi kaca itu bisa membelokkan kayak gitu, kayak prisma gitu loh. Sehingga apa yang kita lihat di sana belum tentu itu apa yang ada di sana. Kondisi seperti ini malah berbahaya karena sosoknya pinter. Jadi kayak kita itu niatnya sudah kebaca, pikirannya sudah kebaca. Nah, mereka antisipasi kayak gitu. Yang pastinya sih satanik yang berhubungan sama demonic realm gitu. Karena di momen itu aku juga beberapa kali sensing adanya sosok yang memang dari dark realm. Nggak hanya satu, tapi ada 2, ada 3 gitu. Aku dan Bunda yang sensing dark energies di belakang. Sebentar, ini let's go-nya mau kemana nih? Yuk, kita udah 30 menit. Bentar. Boleh nggak kita ngebahas ke ruangan yang sana dulu? Sedikit. Ini kan nanti ada ramen Iya. kesini. Hah? Ntar ada ramen kesini. Oh. Enggak, sekarang yang mau gue tahu, lo tadi kenapa berhenti ke ruangan tadi? Oh, ceritanya sini aja.
Jadi sebelum masuk kan kerasa tuh energinya langsung berasa kayak memuntah gitu kan. Terus ditemenin sama Mas Day, udah akhirnya masuk. Terus coba ngecek, nggak ngerasain apa-apa. Soalnya langsung pakai shield. Setelah memuntah pakai shield, lupa tadi kan. Terus Mas Day ngomong, coba Bang Fat lihat ke kaca. Kacanya kan bukan kaca cermin, enggak, masih bisa kok. Aku lihat nih dari luar, set. Tiba-tiba aku ngeliat hutan kayak Narnia. Hutan kayak Narnia, zep, nggak berapa lama tiba-tiba hutan yang sama, yang warnanya hijau, airnya biru, langitnya cerah gitu, berubah jadi gloomy, dark, horror, tapi bentuknya sama. Jadi hutan yang sama, cuman warnanya berubah. Terus tiba-tiba aku ngeliat kayak luas banget si hutan itu. Jadi di tengahnya tuh kayak ada lahan kosong, di pinggirnya itu semua jenis pohon yang nggak jauh beda sama ya, gede-gede dan gelap gitu. Nah di tengah-tengah situ ada air dan banyak sosok-sosok yang Mbak, Mas Nuno sama Mas Day lihat. Yang aku nyebutnya manusia kelelawar. Sayapnya hitam. Banyak. Jadi kayak itu kayak tempat tinggal mereka, ada yang di pohon, ada yang lagi terbang, ada yang lagi duduk. Iya kayak tempat-tempat tamannya mereka aja. Tapi ada satu yang lucu, ada satu perempuan di situ. Gue pikir, wah cewek Sandra nih. Cuman kenapa pas dirasain, kok tidak seperti dia kayak di Sandra? Terus Masnya langsung, saya curiga sama ini cewek. Coba, abang ngeliat apa lagi? Ada satu kelelawar mungkin yang kalian lihat itu ngedeketin ke kaca. Akhirnya gue bisa lihat, oh ya Mas Day aku lihat sosok yang kalian lihat pertama. Dia ngedeketin bener-bener ke kaca gitu. Aku bilang, oh kecil. Enggak kok. Masa sih aku lihat Mas Day gitu pas aku gini, tiba-tiba badannya membesar gitu. Oh iya emang besar gitu. Sampai di sini. Tapi saya, mic udah hidup kan ya? Ini cuma ada ruangan segini doang ya? Kalau untuk di sini, kayaknya kita coba untuk ke bagian belakangnya aja. Ini dia nggak akan interference kalau kita pasang di frekuensi. Tapi kalau kita pasang di elektrik, oke, jadi kita coba di sini. Ini ruangannya terlalu sempit, jadi untuk flash bisa menyebar itu gue butuh untuk bisa dapat seenggaknya ada ruangan yang nggak terlalu sempit nantinya. Cenderung lonjakannya tuh cenderung keluar, cuman kalau ini udah halo halaman depan banget. Coba kita ikutin Dika ke sana. Oke. Ini kalau inget tadi di depan dari atas pas kita scanning SLS, mereka pada di bawah. Nah ini bawahnya. Ini bawahnya. Lebih cenderung ke depan mereka. Si Dika kemana? Kita coba. Gue penasaran, kita coba komunikasi di sini sama mereka. Gue sebenarnya sempat misah sama Dika. Gue di lantai 2 melakukan investigasi ala gue sendiri, dan Dika keliling di lantai 1 untuk foto-foto. Gue pengen nanti ke atas juga
Dan semua spot akan gue coba untuk cari penampakan. Katanya di sini banyak sesosok yang suka terlihat ketika orang sedang melintas di jalan yang ada di depan. Halo? Ini nggak mungkin ada listrik nih di sini nih. Makin kenceng di sini. Ah, hilang. Halo? Itu penghuni yang ada di sini, setan, pocong, kuntilanak, wanita Belanda, Jepang, semuanya. Ah. Oke. Sebenarnya kalau lu lihat gue nggak pakai sarung tangan ini, gue akan merinding. Tapi kita coba dulu cari energi yang paling besar untuk kita coba lakukan fotografi. Halo? Orang Belanda, mereka biasanya identik sama musik box. Tadi di sini kan, energi paling kencang itu ada di sini. Oke, kita coba ya. Siapapun yang ada di sini, kalian yang terdeteksi sama alat kami tadi, kalian boleh mendekat ke alat yang ada di depan kami. Kalau kalian dekat ke alat itu, maka akan ada musik yang keluar dari alat kami. Kalian boleh menjauh dari alat tersebut. Ini bisa dari depan, bisa dari sekitarnya nih, dari sana tuh. Oke, kalian boleh menjauh dari alat tersebut. Coba kita menjauh lagi. Agak menjauh dikit. Oh, emang kencang elektromagnetiknya di situ. Ayo, kalian boleh menjauh dari alat tersebut. Kalian yang ada di sekitar kami saat ini, kita kalibrasi ulang coba. Kalau memang ada listrik, otomatis kalau kita mundur ke belakang, dia akan nyala juga ya? Ah. Kencang emang. Kalau kita lihat grafiknya teman-teman, yang kedeteksi itu nggak cuma elektromagnetik aja, tapi motion juga, getaran juga. Coba kita coba. Aman ya. Jadi ini fenomenanya seperti ini. Kadang-kadang kalau kita nggak commanding dia. Oke. Mungkin satu alat error. Kita coba dua alat. Ini siapa? Siapa yang ada di sini energinya? Halo? Yang tadi ada di sini energinya? Halo? Nah. Dua-duanya, bro. Kenceng. Kalian ada di depan saya? Hilang. Tempat apa sih ini? Seram banget. Kalian ada di depan saya? Atau ini kamar kalian? Kalau memang kalian ada,
tolong kalian kasih interaksi di depan saya. Kalian ada di dalam? Hah? Kenapa? Kalian ada di sini? Kasih saya interaksi melalui alat yang ada di tangan saya. Kasih interaksi melalui alat yang ada di tangan saya. Ini kalian mati, bro. Langsung mati. Mati. Nih. Langsung mati lu tadi. Apa kalian ada di sini? Mumpung di sini, teman-teman. Mumpung kita dapat medan energi yang kuat. Jadi kita maksimalin. Oke. Siapapun yang ada di sini, kalian boleh berbicara lewat alat yang ada di depan kami saat ini. Ada yang ingin kalian sampaikan mungkin, kalian bisa menggunakan bahasa apapun untuk berbicara lewat alat yang ada di depan kami saat ini. Ya. Iya. Ya, oke. Ada yang mau kalian sampaikan? Kami di sini untuk mendengar kalian bercerita. Jadi teman-teman, ini kita udah modificate sekarang. Bahasa apapun itu udah langsung auto translate. Jadi kita nggak akan kehilangan momen. Karena kan yang udah-udah kan kita begitu keluar bahasa Belanda, bahasa dari mana, kita mikir 2 kali gitu kan, ini ngomong apa gitu. Nah sekarang ini udah auto translate. Oke, kita coba foto dari sini, bro. Lampunya bisa digelapin dikit ya? Oke ya. Oke. 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 Kita cari lagi. Jadi susahnya kita ini kayak gini karena gua Dika bukan orang yang sensitif. Jadi Can I try? can I try? Iya boleh. Ini bahasa Belanda teman-teman. Dia bilang kun je muy willen. Artinya can you feel me? Bisa nggak kamu ngerasain aku? Tevreden. Pleased. Oke. Terpuaskan. Geen energie. No energy dia bilang. Gain energy. Jadi dia nggak ada tenaga. Nggak ada tenaga karena apa? Untuk berbicara sama kami di sini. Pakai bahasa Belanda nih. Ayo. Ya enaknya kalau ada Kapten Sarah, jadi dia bisa bantu untuk memilah mana yang bisa berbicara sama kita. Sedangkan kalau kayak gua, Dika, kita harus benar-benar scanning dulu, energinya dapat, baru bisa melakukan hal-hal seperti ini. Kayak tadi kenapa kita ke situ terus? Karena ya pada saat kita deteksi, sumber energi yang kita dapat banyak kan di sana. We need. Kami memerlukan. We haven't. Correct, benar. Jadi dia
membenarkan perkataan gue sebelumnya bahwa gue perlu orang-orang kayak Sarah untuk bantu menyortir mana yang bisa berbicara, mana yang enggak. Nggak perlu cuman di satu titik aja gitu. Oke, coba kita sambil mobile. Sebentar, ini kenapa kencang di sini? Oke, balik lagi di sini kencang. Oke, ada yang ingin disampaikan mungkin? Priester. Priester, pendeta. Ram, window, jendela. Gimana bisa dia tahu kalau kita ngomongin jendela? Ini nggak tahu apakah dia duduk berdiri di sini nungguin sesuatu. Suzal need wagon, he won't leave. Artinya jadi dia tidak mau pergi. Dia nggak akan pergi, dia akan di sini nih. Dia akan di sini terus nih. Oke, berarti kalian pernah hidup di tempat ini. Dan kalian tidak mau pergi dari tempat ini? Kita akan coba ke bawah ya. Indeed. Bener, mereka nggak mau pergi. Mereka nggak mau pergi dari sini. Ini nggak tahu siapa nih. Ntar kita tanya aja sama jagoannya. Ayo kita sama-sama ke bawah teman-teman. Ada sesuatu yang menunggu sesuatu yang lain di jendela tersebut dan dia tidak mau pergi. Itu yang gue dapat. Nah jadi kayak, oh lucu nih, di atas ini ada sosok, dia nggak mau pergi dari tempat itu. Selanjutnya seperti apa, jadi gue membutuhkan informasi-informasi kecil ini untuk di-share ke tim yang lebih mengerti. Timnya Cindy dan juga timnya DMS. Kita coba pakai laser grid. Oke. Kalau biru kayak gini tuh, itu kayak apa ya? Kayak adem gitu. Nah, nih birunya lebih banyak. Kemungkinan besar dia memang ada di sini. Coba lihat. Kemungkinan besar birunya lebih banyak dibanding merah. Dia akan ada di sini. Sini nih. Nah, tuh. Nah, ini kalau kalian lihat, ini biru semua. Ini seperti nih, tadi biru semua, hilang. Masih ada merahnya, biru semua, ya kan? Kemungkinan besar di sini, bro. Nah, tuh, lihat. Hah? Ya? Oke. Belanda. Oke, tunggu. Itu tadi sosok Belanda yang mau bercerita. Coba kita fokuskan sekarang ke... Jadi katanya tempat ini sebelum penjajahan dibangun sebelum kita merdeka. Sebelum merdeka, habis dari Belanda, diambil alih oleh Jepang. Sekarang kita coba yang Jepang. Oke. Are you recording? Apa kamu merekam? Iya. Iya, saya merekam. Apa yang ingin kalian sampaikan? Stand with me. Ini yang Jepang. Disuruh stand with me. Itu bisa jadi berdirilah bersamaku atau berjuang bareng-bareng dia. Visit me. Dia minta kita untuk datang ke dia. Di mana? Kamu ada di mana? Nightmare. Mimpi buruk. Church. Church, gereja. Tadi ada pendeta, terus ini gereja. Front. Front. Depan. Iya.
Dan kalau kita balik lagi di awal tadi, kita udah coba pakai SLS kamera. Gue bilang apaan? Di depan itu rame banget. Kebetulannya gimana? Dan ini nggak karena ada di HP gue. Ini siapapun yang pakai aplikasi ini, kalian bisa coba sendiri dan bisa dapetin jawaban ini. Diulang kata-kata gereja itu tadi. Oke, itu tadi di depan. Bagaimana kalau kita ke belakang? Kalian ingat akan tempat ini? Kalian pernah menduduki tempat ini? Halo? Oke, kalian boleh mulai berbicara dimanapun langkah kami. Where? Dimanapun, dan dia bilang where, di mana? Oke, dimanapun. Tragedy. Ada tragedi yang pernah terjadi di sini. Oh, pernah ada tragedi di sini. Tragedi seperti apa yang pernah terjadi di sini? Kalian Jepang. I remember. Dia ingat. Oke, tragedi apa yang pernah ada di sini? Siapapun dari kalian boleh menyatakannya lewat alat yang ada di depan kami. It's possible. Dining. Tragedi ini terjadi pas makan malam. Unfortunate. Sial. Tidak beruntung. Kalau kita ingat-ingat sejarah, tempat ini dibangun oleh Jepang di tahun 1928 katanya. Terus diambil alih sama Jepang. Apakah tragedi yang tidak keberuntungan itu terjadi di masa-masa tersebut? Nanti kita tanya sama yang lebih ngerti. Tiba-tiba mati. Tiba-tiba mati aplikasinya. Ada sosok yang besar di depan kita. Lagi duduk. Tuh. Hah? Iya. Depan kita nih. Oke. Ini misteri untuk di lain hari. Di sana Cindy di belakang kita ya? Coba sebentar. Gue penasaran. Oke. Siapapun kalian yang ada di dalam ruangan ini, Siapa? Kalian bisa berbahasa Indonesia? Ada yang mau kalian sampaikan di sini? Where? Di sini. Di dalam ruangan ini kalian boleh berbicara. Oke. Siapapun yang mau berbicara, kalian boleh melakukannya sekarang. Halo? Banyak? Ya.
Banyak dari kami saat ini yang mau membantu kalian. Apapun yang ingin kalian sampaikan, mungkin kami bisa bantu untuk menyampaikannya ke lebih banyak orang. Enggak, saya mau bicara sama orang atau mereka yang ada dulunya mungkin di tempat ini. Orang-orang yang pernah hidup di tempat ini, yang ada urusannya dengan tempat ini. Belanda nih. Sayangnya aplikasi yang satu ini lagi kita kembangkan, jadi kita belum dapat translate. Siapa kamu? Kenapa kamu ada di tempat ini? Ada informasi yang mau kalian sampaikan saat ini? Sesuatu tentang bangunan baru. Iya, bangunan baru. Oke. Kayaknya waktu kita juga udah Habis direnov. ini, habis direnov. Bangunan baru. Sesuatu tentang bangunan baru. Oke. Teman-teman, kita punya waktu tadi 30 menit dan sekarang kita udah lebih dari 30 menit. Coba kita kembali lagi ke depan. Paling kita share informasi yang kita dapat ke teman-teman yang lain. Oke? Let's go. Nanti setelah mereka sudah turun ke bawah, baru kita coba cek di atas. Bangunan baru, ya juga sih. Banyak men. Dapat apa? Banyak sih ya tadi alat-alat, interaksinya pun bener-bener intens banget men. Di sini sampai gua gedor-gedor terus beberapa kali. Kenceng, semua alat kenceng di luar. Ternyata di dalam itu lebih kenceng lagi. Gue pakai laser gridnya langsung ngerespon gitu cepet. Dan di display laser grid itu kayak kita nembakin laser grid ke atas langit biru. Bentar tahan dulu, kita akan rangkum pada saat kita join sama tim yang lain dulu. Oke? Kita kembali ke meeting point-nya dulu. Yuk, let's go. Mana tadi? Oh, sini ya? Semakin banyak informasi yang ditemukan oleh Ghost Ranger, begitu juga dengan Cindy. This way, right? Okay, sorry. I don't know where I am. I get very confused. And then left, right? Yeah. Okay. Good. I think the doors must like slam shut. Like I keep seeing the doors slam, open, slam, closed. This way. Okay, and then up. Wait, where are we going? Oh, straight. Oh yeah. Okay. Sorry, I have to get this out. The poltergeist activity that's there is also because of those energy centers, right? That's why the doors will slam, things will start shaking. It's a combination of portal, the energy wall, and the spirits that can't get out. It's all of those things are connected. Okay, wait, this way? Sorry, I'm really bad at directions. Oh, okay, good. So this is a really, in my opinion, and from all of the years I've been doing this, is a really unique haunting. It's unique. Man, the energy is like so strong. It's crazy.
Hey Sarah, are you finished? I'm back at the Control room? Control room. I can't talk. I'm like, it's a lot of energy. Nim, taruh Adi lagi cerita. Habis ini kita ke bawah. Alright. Okay, she's going down. Okay. In a minute. I feel like really, like there's a lot of energy running through my body. When I got upstairs, it was a totally different experience. It changed everything. It was very strong. The top floor, that room, all the way to the end is crazy. It's crazy. There are so many spirits in there that are looking for a way out, and that's a dangerous room. Especially if somebody is really open to spirits, it's really dangerous. Because they just don't, they literally don't know how to get out of here, and they're really looking to get out. Hi Sarah. Are you okay? Do you need help? No, I'm okay. Are you okay? I just had this communication. Do you want to meet up at the control room? Yeah, I'm already here. Yeah, come down. Let's talk. Okay. Mereka berkumpul kembali dan bertukar cerita. Semua yang mereka temukan bukan kebetulan. 3 tim, 3 kemampuan. Hasilnya akan membuat Saradix terheran, dan ini baru permulaan. In that room, there are so many spirits trapped, they can't get out. And yeah, it spiked a lot. Ada sesuatu yang menunggu sesuatu yang lain di jendela tersebut dan dia tidak mau pergi. Nah katanya di sini ini sering lihat Noni Banda. Si sosok perempuan ini ada di depan situ. Bang, ini mau masuk. Bukan. Dia punya banyak luka. Bisa. Di lehernya itu ada markingan sayatan di leher. Siapa yang melakukan?